Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi, alladzi ba'atha sayyidina Muhammadan lil khalqi bit tauhid bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusul wassayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum fil husna wa ziyadah. Ingkang kula hormati Shahibus siyadah wa qudwati Syaikhi Kiai Haji Subhi Muta'ad ma'a zaujati Nyai Mimin beserta keluarga Kang Muhammad Anik beserta istri dan Kang Muhammad Najih ingkang kula hormati lan para hadirin hadirat sekalian, para aulia usanatir, para asatidah, para zuriyah ingkang bahagia. Alhamdulillah, pada dinten niki sampun dilaksanakan acara khotmil Quran para putra lan putri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mugi-mugi acara niki insyaallah acara ingkang diberkahi dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kuning zaman seniki niko sulit, sangat sulit, bahkan sangat sulit ngangge menangi lareh-lareh ingkang masih purun belajar Al-Quran. Mulane kudu diapresiasi lan kudu disyukuri segedene yen anak putra putri bapak-bapak ibu-ibu sekalian masih purun ngaos Al-Quran, apa malih ngaose dateng kiai, dateng syekh masyayikh ingkang boten usah diraguaken malih kealimane, ingkang boten usah diraguaken malih sanad keilmuane, usul nyambung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula sebenarnya tapi raosnya pindah datang Kiai Uki lan sekeluargi sebab sampun mempercantenaken kula ngangge ngisi teng acara khotmil Quran dinten niki. Niki sebenarnya kula ngerasa kirang pantes niki. Dereng pantes wonten teng panggung niki. Sebab Kiai Subhi niki guru kula. Kula niku
ngaos awit alit sampai seniki niku ngaos privat teng Keuki. Sing ngaos niku tes sing kawit ngaos Alfiyah, ngaos fikih sampai ngaos ingkang lintune. Kula niku privat teng Kiai Subhi. Ya namanya murid ya anak nakal-nakal lah. Umpama mangkat ngaji semua, mangkat ngaji, griani pun lawangnya ditutup. Biasanya belum ditutup. Ditutup aduh mancing beli ya kiai gue. Tok blenak. Beli tok bolos. Gitu. Akhirnya ngintip sing jendela terus sepi teng ruang tengah buat nonton kiai ya. Wah, sekali lagi istirahat balik bela. Dari balik. Jadi pas ditakeni teng abah kula ngaji beli libur bah. Napa liburku? Wow, ki boten wonten. Urwe langka. Teng ruang tengahnya sepi biasa dibuka lawangnya. Iya, irang sih. Terus mengalami bapaknya kula ku begis bae dikit. Nyewot bae dikit sebagian. Ya niku salah satu nakale kula suwung kaos privat teng Kiai Subhi Mutaat niku salah satu ini niku. Mulane niki radi nervous nih sebetulnya. Dipercanten kan ngisi pengacarane beliau, pondoknya beliau nih. Tapi rawse pindah lan ngatur suhun sangat sampun disugani kepercantenan. Sampai seniki ya kula masih ngaos. Datang beliau masih ngaos. Cuman karena Kiai Uki niki dereng ngatur jadwal malih, dereng pun apa namanya? Dereng nyukani uning lanjut ngaos malih harus libur krihin. Tapi liburnya wis suwe. Iku lo masih ngetosi nih Yuki pun jawabannya Yuki. Menawi coba Yuki mulai ngaji maning siap kulo. Kembali maning tentang pembahasan. Terus sebetulnya nih kulo ada keder. Pengen bahas pun apa nih keder. Setelah hitung-hitung bukti khidmatnya kulo datang Kiai Subhi lang sekeluargi. Hitung-hitung bukti takdime kula nggih kiai lan keluargi terus ketika kiai paring kula nggih ngisi nggih insyaallah saged. Mulai niki kaidah ben bahasa apa iki? Oh niku wonten hadis Nabi nggih. Bahas niki mawon lah ya. Sing enak bahas ki bae wis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maca ira kabeh Qur'an. Sebab Qur'an iku engko bakal dadi syafaat nganggo si mukri, nganggo si pembaca ning yaumal kiamah di hari akhir nanti. Nah ini ki perlu bapak-bapak dan ibu-ibu pahami bahwa sing nami Al-Quran niku apapun yang berhubungan berkaitan dengan Al-Quran mesti harus mulia, mesti. Bukti ya setunggal Nabi ingkang diturunkan Al-Quran dados Nabi paling mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malaikat ingkang tugase nganteraken wahyu Al-Quran malaikat Jibril dados malaikat papan atas lan jenderal para malaikat.
Dan Al-Qur'annya sendiri menjadi kitab yang paling hebat, mukjizat yang paling luar biasa di antara kitab-kitab yang lain. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah pasti mulia. Nah mulanya Kanjeng Nabi dahulu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah niki mau saya maca Qur'ane sing kaya priben. Lamun padu terjemahan baik, iya Aulia mengkonon, dapatnya seperti itu. Bacalah Quran agar mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Tapi Quran itu bisa menjadi dua bagian. Satu, bisa menjadi syafi'an li ashabi. Yang kedua, bisa menjadi la'inan li ashabi. Suwan loh, ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini pengingat buat kita semua, ngangge kita sedanten. Bisa ngangge syafaat, pertolongan, bisa ngangge dados laknat, ngangge si pembaca. Mulane nyambung malih wonten hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya ira kabeh iku wong sing man ta'allama al-Qur'an, wong sing belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu lan ngajari Al-Qur'an. Nah niki sing dimaksud man ta'allama al-Qur'an niku kados nopo? Seperti apa orang yang belajar Al-Qur'an ini gimana? Ditinggal datang kitab-kitab hadis, sarah-sarah hadis. Niku sing dimaksud man ta'allama al-Qur'an yaitu aiman nafsahu bi hifdzil Qur'an. Setunggal niku. Aiman nafsahu bi hifdzil Qur'an. Wong sing mati-matian, sing usaha jungkir balik, sing temenan untuk bihifdzil Quran, untuk ngapalaken Quran. Nah, ini artinya man ta'allama niki. Tafsirnya saya sampai kula tapi ya nggih, sampai ulama niki, kula jabaraken mawon. Dan tidak cukup sampai di situ. Hanya bihifdzil Quran tidak cukup. Lalu harus mempelajari ilmu tajwidnya. Kudu weruh tajwide, kudu weruh makhorijul hurufe lan sebagainya. Karena nopo seniki lagi fenomena, lagi viral. Para artis-artis terkemuka ya membagikan membagikan demonya atau membagikan ibaratnya isyarnya untuk membaca Quran. Ayo kita semua harus sering membaca Quran. Nah ini sedangkan artis-artis ini maca Quran pletat-pletot, tajwidnya beli ngerti, makhorijul hurufe kacau, berantakan. Sing kuduwe hak dadiye kho, sing kuduwe kho dadiye hak. Ini kan kacau, rusak terus. Ketika Quran ini sudah berubah makhorijul huruf ya, maka artinya pun akan berubah Pak Bu. Dan lawan uang sing rubah makna Quran iku dosa besar, haram hukumnya. Boten angsal. Bulan niki pentingnya. Man ta'allama al-Quran iku niki. Minimal bisa bener secara bacaannya. Secara tajwidnya minimal bener. Lalu ai nafsahu bihifdzil Quran. Ngapalaken Quran. Yang nomor 2, siapa itu man ta'allama al-Quran, yaitu wa fahmi ma'anihi. Setelah sudah menguasai qiraah Quran, setelah sudah bihifdzil Quran, lalu wa fahmi ma'anihi, difahami maknanya, difahami sing benar, difahami yang baik, yang betul.
Nah niki memahami makna Al-Qur'an niki susah. Boten sembarangan wong. Wis minimal ngangge patokane bapak-bapak ibu-ibu sekalian, wis minimal ngerti artinya bae wis lah. Bagian gue terjemahan kan akeh. Hampir yang gue ender ada meresapi tak apa, bari gue ender ada nangis beli apa wis. Minimal itu. Gue bebodo malaikat bae wis. Dari malaikat wah nangis ki bocah ki maca Quran bagus. Pahala gede. Padahal si nangisnya gue install ini tetesaken. Beli apa? Belajar meresapi maknanya Al-Quran. Yang sampun wa fahmi ma'anihi lalu wa bayani tafsirihi. Jelasakan bagaimana tafsirnya Al-Quran ini. Wis bisa macae, wis paham arti terjemahnya, tinggal belajar tafsirnya. Tafsir per lafadnya pribadi, per kalimatnya gimana, ini asbabun nuzulnya bagaimana, ini. Dan belajar tafsir Quran itu harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah. Persyaratannya nopo? Kudu muasani ilmu-ilmu alat lan ilmu-ilmu sing berat-berat di luar kepala, Pak Bu. Salah satunya kudu nahu sorob minimal di luar kepala, mantek kudu di luar kepala, balahoe kudu di luar kepala, ma'aniye kudu di luar kepala, ilmu tafsir dan sebagainya. Itu puyang yang luar biasa, angel. Datang Indonesia niki wonten ulama tafsir si terkenal alim, yaitu wonten Habib Quraish Shihab. Beliau gak ada karangan kitab tafsir Al-Misbah. Niku pinten jilid total. Jadi kitab sampun terkemuka lan sampun dados patokan teng negara-negara luar seperti teng Mesir. Niku sampun ngangge Al-Misbah. Atawa ingkang booming terkenal wonten manusia Quran Kiai Baharudin Nur Salim. Itu beliau ahli tafsir sedoyo. Yang kulo si padu ahli ngrumuakne bae, kudu ahli tafsir. Niku pusing. Lah sedangkan seniki kata wong-wong sing gawa semboyan, ayo balik ning Quran. Balik ning Quran. Lah maksudnya ku balik ning Quran, maksudnya ente ku priben. Maksudnya Anda itu seperti apa? Kita disuruh kembali ke Quran seolah-olah seperti kita telah keluar dari Al-Quran. Kan lucu. Yang dimaksud mereka itu kita harus melihat langsung dari Qurannya sendiri. Wah ya, dilun-mutilun gue, sesat menyesatkan. Wong ngerti arti ya, untung-untungan jika kau nafsirahkan dewek. Ya priben oli ya. Susah. Kalau suruh menafsirkan sendiri di Quran min awal suratil Quran ila akhir surah, tidak ada penjelasan bagaimana caranya sholat. Pak Bu nonton. Langkah priben niat puasa langkah. Ayo sok kula didewek. Bapak karo ibu-ibu ki sholatnya puasanya jadi siapa? Orang jadi siapa? Jadi Quran gulat ini yang dinam Quran. Kalau ada, saya kasih mobil. Bagian walaupun kita tunggu mobil nggak mau jalukakan nih ngambil kita bis. Maka saya yakin 100% dan 1000% nggak akan ditemui ayat itu. Nah ini kita terus pribun. Kita ngertos cara sholat, cara puasa pribun. Niku karena perannya para ulama, para ulama tafsir, para ulama hadis. Ingkang nerangake, ingkang menafsirke sampai dibuatkan kitab-kitab fikih sing biasa kita kaji, anak-anak bapak ibu maos nih kitab fikih. Mulane pripun mohon kedangan di kitab aja gaya-gayaan. Kaya bae wong alime kaya sepira.
Mbah Yai Maimun Zubair mawon niku ketika ngaos tetep ngangge kitab Pak Bu. Tetep padahal sudah terkenal alim alamanya. Beliau waliullah min aulia illahi ta'ala. Saya itu dulu mondoknya di Sarang Pak Bu, di Kiai Maimun Zubair. Itu beliau masih pakai kitab. Saya pikir beliau ini sudah alim alamah kok masih pakai kitab. Padahal di luar itu beliau sudah sangat luar biasa. Bahkan banyak karangan-karangan kitab beliau. Tapi itu bukti apa? Bukti takzim beliau kepada para ulama yang lain, kepada ulama-ulama salaf yang lain, ya, untuk menghilangkan kecongkakan dalam diri manusia. Mulanya hati-hati. Nah, selanjutnya menawi sampun faham tafsir, maka nembe wa yu'allimu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu. Baru bisa kabeh tilawah, bisa bacanya benar, tahu artinya, syukur-syukur hafal dan tahu tafsirnya. Nembe wa yu'allimu ghairahu, ngajari ni wong sejen sing durung bisa, mengajarkan ke orang lain yang belum mampu. Nggak apa-apa dimulai dari alif bata dari juz amanya, Qur'annya, itu pahalanya besar Bu. Makanya kiai-kiai yang sangat ikhlas itu adanya di desa-desa, di kampung-kampung, ngajarnya tulus, diupai si beli, dia dikasih upah, tapi tulus. Makanya muridnya itu jadi semua. Beda kualitasnya dengan yang di kota. Nah, ketika sudah mengajarkan, minimal bacanya yang benar, minimal bacanya yang baik, yang bagus. Nah, ini baru tinggal dirutinkan baca Al-Qur'annya. Diseringaken sing kira-kira ada diaken pokok seperti makan. Ya memang ini harus dilatih, memang harus dilatih. Terus terang saya juga tidak terlalu sering, tapi memang harus dilatih pelan-pelan biar nanti terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa, sudah tartil, sudah seperti pokok pembaca Al-Quran, maka inilah insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafi'an li ashabi. Jadi paham nobotan? Nah, ini yang dimaksud pembaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah yang kriterianya seperti ini Pak Bu. Dudu si padu ngomong maca Qur'ane baik tapi maca belepotan. Nah, menawi sing maca Qur'an tapi bisa Qur'ane dadi lainan, dadi laknat nganggo si pembaca, lawan kata ingkang wau. Macae amburadul, macae belikaran karuan, tapi semangat wae, semangat mempromosikan Al-Qur'annya saja, tapi semangat untuk belajar Al-Qur'annya kecil. Hati-hati, orang yang semangat beragama belum tentu dia punya ilmu agama yang mumpuni, Bu. Iya, Pak. Orang yang semangat dalam beragama belum tentu dia juga punya semangat dalam mempelajari agama itu. Kata suniki kata wong sing semangat dalam beragama tapi semangat dalam menekuni mempelajari agama itu sendiri sangat sedikit. Mulanya akhirnya apa? Akhirnya beramal bila ilmu tanpa ilmu. Wah, ini bahaya. Mulanya datang kitab Ta'limul Muta'alim wonten bahasa alim al-alimul mutahatik dengan al-jahil mutanasik. Yang alim mutahatik niku tiang alim tapi fasik. Tiang alim segampangane wong alim tapi durung bisa ngelakoni amale. Orang alim yang belum bisa melaksanakan amalnya niku alim mutahatik.
Yen jahil mutanasik niku wong sing ahli ibadah tapi bodoh. Beli ngerti agama, beli ngerti ngaji tapi ahli ibadah. Di masjidnya rajin, sembahyang jamaah rajin, tapi ditakoni tentang ngaji ya pelangap mau beli ngerti. Nah ini sing biasa semangat agama tinggi tapi belajarnya rendah, ini biasanya yang jahil mutanasik begitu gitu. Akhirnya mereka beramal tanpa ilmu. Melu-melu kan uang baik lah. Umumnya memang kenen usaha melu mengkenen baik. Ini repot. Nah ini keduanya ini merupakan fitnah yang besar di akhir zaman. Fitnatun azimatun fil alamin. Dan merupakan kerusakan. Tapi mending pun di antara alim mutahatik sareng jahil mutanasik. Mending alim mutahatik Pak. Kerusakannya lebih bisa dipres, lebih kecil ketimbang yang jahil mutanasik. Kenapa? Sebab meskipun alim tapi mutahatik, tapi kealimannya, ilmunya bisa untuk disalurkan kepada orang lain, bisa untuk diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Dan ilmu beli nganggo dewek baik. Jadi aja kaget Pak Bu, meskipun anak wong pinter tapi tingkahnya mengkelahkan, tingkahnya ngeselin, ya sombong ya apa alim mutahatik gitu. Tapi ini keluhi manfaat karena sanes ngangge diri ya dia ilmu saged ngangge tiyang sejen, diajari meskipun dheweke durung bisa ngamalaken. Tapi lawan jahil mutanasik senajan ahli ibadah tapi ngerti ilmu bodoh, maka niku ibadah pada nganggo dhewe baik. Salatnya, puasa, sunah yang prerogatif ngurus sendiri saja, buat sendiri. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat ilmu maksudnya. Karena yang belum bisa ngaji, harus murugi apa? Gitu. Mulanya masih mending alim mutahatik. Zaman Kanjeng Nabi dulu itu ada namanya sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini beliau orang yang dekat dengan Nabi. Wongnya serang bodor, senang humor orangnya. Kanjeng Nabi itu sama Nuaiman ini senang banget. Kanjeng Nabi ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Itu kalau sama Nuaiman. Jadi bedanya Nabi dengan kita itu, kalau Nabi itu kalau misalnya sudah lucu sekali ciri-ciri, itu beliau tidak hanya tersenyum tapi tertawa. Tertawanya tanpa suara ya, filosofi. Beli ngakak kayak kita, wah, gemuyu ini tekan LPI kerungu. Wah gemuyu siapa gitu ya, sampai LPI kerungu umpamanya. Itu nggak seperti itu. Kanjeng Nabi hanya kelihatan gigi gerahamnya, gigi dalamnya. Itu berarti ketawanya sudah, lucunya sudah lucu sekali itu. Kalau Kanjeng Nabi ketawanya seperti itu. Dan ini Aiman ini meskipun mutahatik, meskipun artinya bangor nakal, tapi kecintaan kepada Nabi dan Gusti Allah itu sangat tinggi kecintaannya. Sampai sering gawe Kanjeng Nabi senang. Kalau nggak ada Nuaiman, Nabi nyariin Nuaiman mending ya. Ini nggak bisa. Kalau nggak ada Nuaiman, suasana nggak pecah, ini nggak pecah. Biasa bodoh, biasa ngelawak. Tapi Nuaiman ini senangnya apa? Senangnya mabuk. Senangnya mabuk. Tapi mabuk itu kok pindah di tempat tempat mabuk umpama yang terminal dan sebagainya itu nggak mau. Mabuknya anak ini masjid. Keren beli Pak Bu. Mabuknya itu masjid coba. Luar biasa. Nuaiman. Akhirnya karena pada sahabat pada mengkel, pada sengit, pada benci melihat kelakuannya Nuaiman. Kata para sahabat yang lain, ente itu Nuaiman dekat dengan Nabi. Ente yang biasa dicari sama Nabi, selalu bikin Nabi senang.
Kok pegawaiannya mabok bae di musola, di masjid, di majelis. Ini gimana ini? Ente bakal kena laknat sama Allah. Disumpah ini sahabat yang saya jadi dilaknat. Dilaknat udah bakal Gusti Allah. Akhirnya terdengarlah bahasa itu sampai di telinganya Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi uning, sahabat yang lain ngelaknati Kanjeng Nabi, rada khodok, rada marah. Jadi Kanjeng Nabi apa? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Aja sekali-kali irawani ngelaknat Nuaiman. Sebab kenapa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Mengkonon ya gitu juga, dia itu rasa cintanya, rasa kasih sayangnya terhadap Nabi dan Allah dan Tuhannya itu sangat besar.